warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Datuk Mukhtar Agus Khalif Sarjana Hukum, Adipati Cendekio Anggogen Torajo, beserta rombongan yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dusun Mudo beserta jajaran perangkatnya. Yang kami hormati Datuk Ketua Lembaga Adat beserta pengurus. Yang kami hormati para Ketua RT yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati para Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi, dan juga dapat hadir dan datang memenuhi undangan daripada Bapak Kepala Desa Dusun Mudo dalam acara pelatihan hukum adat Melayu Jambi yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang menjadi rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan baik dengan lancar, dapat ridho restu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya berselawat kita kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada zaman nanti. Amin ya rabbal إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا
بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Datuk Muhtar Agus Khalid SH yang bergelar Adipati Cendekiu Anggo Gatorajo, yang saya hormati Raja Dipati Raden Suhaimi, yang saya hormati Datuk Dr. Ridwan yang bergelar Tumenggung Malim Jayo Sempurno, dan yang saya hormati Datuk Ketua Adat Desa Dusun Mudo, dan yang saya hormati seluruh datuk-datuk anggota adat Desa Dusun Mudo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini dengan cuaca yang cerah kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul di aula kantor Desa Dusun Mudo ini dalam rangka pelatihan hukum adat, yang mana nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Datuk Muhtar Agus dan Datuk Ridwan. Selawat sering salam tajmu kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat
di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Datuk-datuk yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan hukum adat Melayu Jambi, adat bersundikan syarak, syarak bersundikan kitabullah, yang mana nanti akan materinya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Datuk Muhtar Agus Khalid SH, yang kita undang. Beliau bertempat tinggal di Jambi. Alhamdulillah dengan keikhlasannya, keikhlasan hatinya, beliau mau melangkahkan kaki menuju ke kantor desa kita ini untuk memberikan pelatihan hukum adat. Datuk-datuk yang saya hormati, kenapa kita perlu sekali untuk melaksanakan pelatihan hukum adat ini? Itu tidak lain dan tidak bukan karena menurut pandangan kita semua, di desa yang sangat kita cintai ini sudah banyak yang norma-norma di luar adat istiadat kita. Maka dari itu kami dari pemerintah desa mengundang narasumber untuk memberikan pelatihan hukum adat kepada datuk-datuk lembaga adat Desa Dusun Mudo, dengan tujuan kita bisa menegakkan hukum adat Melayu Jambi sesuai dengan adat istiadat nenek moyang kita terdahulu, dengan harapan hukum adat itu bisa kita tegakkan untuk menjaga hubungan sosial antar masyarakat. Maka dari itu nanti saya sangat mengharapkan sekali pada datuk-datuk sekalian supaya dapat mendengarkan dengan cermat apa-apa materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Tolong diingat atau dicatat untuk pedoman kita nantinya menjalankan hukum adat di desa yang sangat kita cintai ini. Saya rasa cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Desa Dusun Mudo yang saya hormati, beserta perangkat-perangkat desa, kemudian Bapak Ketua LAM Dusun Mudo yang saya hormati, dan selanjutnya kepada bapak-bapak, para datuk-datuk, beserta pelatihan yang hadir di tempat ini. Saya dari Jambi adalah pembina Dubalang Berpat sedang berduduk Obosi di Subdit Kreatif dan Manfaat. Hari ini saya perkenalkan dengan bapak-bapak rombongan yang hadir. Yang di sebelah kiri saya adalah Dubalang Rajo Depati Dubalang Arab, Raden Suhaimi Pangeran Raja Rampak Kembang. Beliau ini adalah ketua organisasi Dubalang Berpat sedang berduduk Provinsi Jambi yang telah kami daftarkan di Departemen Akademisi Menkumham, telah dapat izin dari Menkumham, kemudian didaftarkan di Kantor Gubernur Jambi. Nah, ini beliau adalah ketuanya.
Kemudian sekjennya, nah itu yang kebetulan hari ini kami, karena beliau ahli IT, nah itu Zamroni Aryo Sakti yang itu sekjennya, sekjen juga perpat tidak setuju. Jadi karena saya pembina kan baca-baca saja, kalau ketua dengan sekjen bisa ajak-ajak gitu. Kemudian pembina lagi itu yang sudah bapak kenal, tidak asing kata bapak, yaitu Dr. Ahmad Ridwan. Dulu Dr. Ahmad Ridwan ini gelarnya menjuang Depati, tapi saya pecat. Gelar berjuangnya saya pecat. Kenapa? Karena mula berdiri organisasi kami ini beliau menjabat sebagai menjuang Depati. Tapi setelah organisasi berkembang, lalu kami berjuang Depati itu kena gelar jabatan. Jabatan itu kami serahkan kepada orang lain karena Ridwan tidak menjabat sebagai menjuang Depati. Tapi beliau adalah pembina Dubalan Berpat dan Bertujuh, sekaligus sekretaris Ungguk Sidi Supit Gading itu. Gelar beliau yang melekat, yang tak akan rekam depannya tak laku hujan, adalah Temenggung Mali Gayo Sempurna. Jadi kalau menyebutnya Bapak tidak perlu pakai gelar lagi, menyebutnya Pak. Harus bergelar yang perlu, kata-kata bergelar tidak perlu langsung saja. Jadi Ahmad Ridwan, Dr. Ahmad Ridwan Temenggung Mali Gayo Sempurna. Dan untuk bergelar tidak perlu lagi, sudah nyambung. Ini Bapak, kalau gelar tamu kedara, gelar kehormatan itu letaknya di sebelah nama, sudah sebut nama bahasanya. Tapi kalau gelar jabatan, gelar rajo, nah itu sebelum nama. Nah ini sebagai pahami. Nah kami yang datang hari ini sesuai dengan tema kami, Ungguk Sidi Supit Gading nama itu ingin membumikan hukum adat Melayu Jambi. Hukum adat Melayu Jambi itu telah ditetapkan dalam 4 kali rapat. 2 yang disebut dengan RBA, Rapat Besar Adat, dan 2 disebut dengan Rapat Adat. Nanti kita selesaikan, kita jelaskan. Jadi tema kami itu membumikan hukum adat Jambi kepada tanah Jambi dan orang Jambi. Itu juga kan. Saya tadinya saya adalah anggota provinsi, bertindak sebagai wakil ketua 15 tahun lamanya. Saya di dalam provinsi mulai 2006 sampai akhir 2001. Karena selama menulis buku ini, di belakang buku ini saya himbau seluruh orang Jambi yang duduk di LAM atau di luar LAM. Saya katakan, hidup jangan mengepala, tidak kayu berani pakai, tidak sombong berani cabik, takut habis jangan berleh. Orang siapa yang menguasai seluruh hukum adat Jambi atau menguasai Undang 20 yang saya sebut dengan KUHPA 20 pasal, atau menguasai anak Undang 12 yang mengatur tentang acara Cacimo, Catulu, itu anak Undang 12 itu acara namanya KUHPA. Kalau dalam negara KUHAP kita dalam acara pidana. Kalau menguasai itu, mari berdebat dengan saya, Mukhtar Abdul Khalid Esa, Adipati itu anggota Raja. Hari ini juga, kapan saja, kapan yang saya berhenti. Apakah saya pintar? Tidak. Saya mengajak berdebat, berdiskusi. Rano Seres 8 ini tidak dikenal orang Jambi lagi. Padahal inilah lambang jiwa raga orang Melayu Jambi. Ditetapkan di Bukit Siguntang
tanggal 1 Muharram 1928 Hijriah atau tanggal 16 Juli 1502 Masehi. Ini lambang jiwa raga orang Jambi, kemudian oleh pendiri Jambi ditetapkan dalam Perda nomor 1 tahun 69. Serano anggun gagah hinggap, tegak bagai cium terbang, cantik bagai elang menari, rapat bagai gunung cubuh, tribun bagai gunung keliti, bauke berpucuk lubung, bertatah tribun baku, ikut serta ondara, berisi sirih lima sekawan, sirih ganti darah, pinang ganti jantung, kapur ganti benak, gambir ganti lipo, tembakau ganti apel. Ini lambang jiwa orang Jawa, orang Melayu Jambi. Harus ada di setiap prosesi hukum adat. Tapi tidak tinggalkan. Saya membuat Balang berpat ke dalam tujuh seperti dalam Al-Quran ini membumikan hukuman di bidang hukumnya, di bidang budayanya, di bidang berpakaian. Coba Bapak, dari baju saja Bapak bisa hitung sendiri lah. Buah baju ini 5, lambangkan Pancasila yang 5, melambangkan hukum Islam yang 5, melambangkan hukum Islam yang 5, melambangkan pucuk undangan 5, melambangkan panca indera yang 5, melambangkan penyelesaian adat melalui Cina sedangkan berisi yang 5. Itu taruh. Jadi penuh dengan simbol-simbol saja di adat Jambi. Nah, inilah tujuan saya mendirikan Balang berpat. Saya mengarang buku Bapak. Hasil penelitian 48 tahun, hasil studi banding 6 provinsi dengan biaya sendiri. Siap berdebat kapan saja untuk memperbaiki modal Jambi. Tapi sayangnya saya ini hidupnya miskin, tidak kaya seperti orang lain. Terpaksa buku ini saya yang tulis dicetak oleh orang lain lalu dijual dengan harga 200.000 rupiah. Saya menulis ini Pak, setiap kesalahan dalam adat harus pasalnya yang salah itu apa? Tidak bisa kita seperti dulu. Buku ini Bapak 83 dibeli oleh Kapolda Jambi. Ingat Pak, dibalik dia beli itu apa arti? Pak salah di lapangan, menjatuhkan hukum tanpa pidana, menjatuhkan denda tidak diatur dalam Undang 20, menjatuhkan hukum tidak disebut pasalnya, Bapak siap-siap masuk penjara. Melanggar pasal 6, pasal 368 kuasa, melakukan pungli namanya 9 tahun pidana. Itu. Nah, jadi dalam rangka membumikan hukum adat Jambi itulah saya diajak keluar kemarin. Karena tergesa-gesa sekarang saya sudah banyak yang ada di bawah-bawah. Warga itu kan adalah beratur lah, ya, waktu di waktu. Bilang Pak, malu ya Pak, aku saya, oke, katakanlah, Nah, jadi sekarang Bapak sudah berhadapan ini. Kalau dalam adat dikatakan nak belajar guru lagi, nak baca kitab Laila. Nah, sekarang sayalah gurunya masih banyak yang hilang itu. Bapak hilang. Sayalah kitabnya. Tanyalah sama saya. Kalau Bapak bertanya sampai malam pun saya tahan. Sampai subuh pun saya sanggup. Tapi kalau ada pertanyaan tahan tuh balik saya. Jujur saja. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kata pembukaan ini. Nanti kita tabung perempuan dan sebaik mungkin barangkali giliran saya berharap semuanya bertanya. Apa bertanya dapat disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sudah saya paparkan segala dapet sebaris karupo setitik ailang adonan kalidung di balik daun tinggal di punduk bakal lama. Bukan membelau panen dilekuk, bukan buat mandi bakupai, kok kurang syukur dituku, kok apa syukur dikurang, kok jarang syukur di sini. Syukur lurus panjang bukan pulih tanah, alat berkembang lebih dari.
tamat kaji kita pilih tamat kayu pedang diletak terserah kepada ombak dan pesahu angin dan babu di situ sisi tulang melabuh yang tinggal untuk yang pandai. Titik air bisa ketahu orang sekapal di Temenung dalam kelam dulu berlangsung. Nah setitik yang disampaikan tadi, jadi karena kalau kepala jadikan bulu, alam berkembang jadi bulu. Malam terbang ke pokok itu, pada sulit apa dimakan. Alam berkembang jadi bulu, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar yang saya sampaikan tadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah kesalahan saya secara pribadi. Jadi kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.